saya Nurhalija Dalimunte, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Adapun teman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati Nasution. Saya mahasiswi dari Manajemen Pendidikan Islam. adapun tujuan kami di sini yaitu melakukan mini riset di Sekolah Dasar Negeri 016550 Seikama 2 bersama Ibu Miniwati yang merupakan salah satu tenaga pendidik di Sekolah SD Negeri 016550 tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke sesi wawancara, ada baiknya kami memperkenalkan beberapa sarana dan prasarana yang menunjang sistem pembelajaran di sekolah ini. Baik, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami di sini, kami berkenaan ada tugas mini riset, Bu, dari salah satu mata kuliah. Kami mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Sumatera Utara, Bu. Kami lah dari semester 5. Saya atas nama Nurhalija Dalimunte. Saya beralamat di Pulau Maria, Bu. Iya. Dan teman saya, Saya Dini Rahmawati Nasution, Bu. Alamatnya di Seikama. jadi boleh kami meminta waktu Ibu sedikit untuk mewawancarai Ibu hari ini, Bu. Mesti guru atau enggak kepala sekolah? Kepala sekolah kemudian enggak ada. Gitu. Iya, nggak Nggak apa-apa, apa-apa, Bu. Bu. Ada masalah. Iya. Sebelum kita masuk wawancara, kita kenalin dulu ya, Bu. Nah, Sebelumnya nama Ibu siapa gitu? kenalkan ya, nama Ibu Karmini. Kebetulan Ibu wali kelas 5. Selamat Ibu di desa ini juga, Dusun 1 Desa Seikama. Cuma ada yang mau ditanya lebih lanjut, sementara itu dulu. Ibu di sini profesinya sebagai Guru kelas. pendidik, ya. Karena kan biasanya dia nggak bilang studi, dia wali kelas itu udah berangkat semua. Terima kasih atas perkenalannya. Masuklah kita ya, Bu, ke sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh Ibu jelaskan sedikit mengenai sejarah sekolah ini, seperti itu, Bu. Sekolah ini didirikan sekitar tahun 81 ya, 1981. Kebetulan waktu itu sekolah ini memang dibutuhkan. Kalau sekarang kan sekolah banyak, jadi agak berkurang siswanya. Dulu memang langka sekolah ya kan, jadi sangat dibutuhkan, harus masang gitu. Wilayahnya ini sampai banyak siswanya. Kalau sekarang kita terbatas karena banyak sekolah. Tahun Berdirinya apakah sudah langsung menjadi negeri atau ada prosesnya seperti itu? langsung negeri, karena memang ini SD Impres, berarti kan langsung dari pemerintah pembuatannya. Dan langsung berdiri 6 kelas. Hanya saja waktu itu belum ada siswa, masih baru itu, tapi jumlah guru dan personilnya cukup masa itu. Untuk mengisi guru-guru itu kan karena cuma 1 kelas untuk awal tahun, maka waktu itu kebetulan ada sekolah dekat sini juga yang lagi rehab, ditumpangkan kemari sore mereka. Jadi ini langsung berdiri, langsung sekolah negeri. Bu, kan kita wawancaranya tentang manajemen mutu pendidikan nih. Sedikit dari Ibu, apa sih itu mutu kalau bagi Ibu gitu? Mutu itu kualitas
kualitas nilai lebihnya apa gitu, sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah atau tidak. Karena kan dalam mutu pendidikan itu ada aturan-aturannya, ada kurikulum yang harus ini. Kalau dia sesuai semua, berarti mutunya bagus gitu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa mutu itu kualitas sekolah ya Bu. Jadi Bu, dalam penjaminan mutu di sekolah ini bagaimana proses yang dilakukan dari pihak sekolah agar sekolah ini mendapatkan kualitas mutu yang terbaik seperti itu? Yang pertama dia harus mengikuti manajemen yang ditentukan oleh pemerintah, mulai dari kurikulumnya. Kurikulum itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian, standar prasarana, itu semua harus dipenuhi. Kalau itu tidak tercapai standar yang ditentukan oleh pemerintah, lalu kita ke siswanya itu masuk ke standar penilaian. Siswanya itu yang memang harus nilai yang ditentukan pemerintah itu kan ada standar KKM. Kalau nilai KKM-nya itu sesuai dengan yang diharapkan pemerintah bahkan lebih tinggi, maka bisa dikatakan mutunya bagus. Tapi kalau di bawah dia mutunya nggak bagus kan gitu, atau kurang. Untuk bisa mencapai itu pemerintah biasanya menggunakan akreditasi untuk penilaian secara keseluruhan. Apakah sekolah itu masuk kategori yang mana gitu, ada akreditasi. Kalau udah dibuat akreditasi itu nanti kita bisa menentukan kita kategori sekolah ini masuk mutu yang level yang mana gitu, misalnya kategori A, B atau C gitu. Ada acuan-acuan yang harus kita ikuti lah untuk menentukan standar itu. Nah, berbicara tentang mutu Bu, peraturan-peraturan yang dibuat di sekolah ini apa aja sih untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan? Yang pertama dari gurunya dulu. Gurunya itu yang memang harus mengerjakan administrasi. Karena dari standar untuk mutu tadi kan ada standar yang mau dipenuhi, standar isi itu salah satunya kurikulumnya. Gurunya yang harus melengkapi administrasi, itulah dulu yang pertama. Kemudian si guru tadi harus sudah S1 pendidikannya, karena nggak bisa pendidikan itu belum dikatakan mutunya bagus kalau gurunya itu tidak memenuhi syarat pendidikannya. Jadi minimal ya S1 kan sekarang ini. Yang ketiga dia gurunya itu harus sakti, walaupun memang belum ada sakti karena itu kan pakai apa namanya, kalau sakti itu butuh proses, ada ketentuan-ketentuan pemerintah, nggak semuanya bisa terus terangkat, ada ininya kan persyaratannya, tapi minimalnya ya sudah ada yang sakti dengan ijazah yang sudah memadai, kemudian gurunya juga melaksanakan administrasi, itu intinya itu dari sudut gurunya kan. Ketiga, yang berikutnya yang kedua dari sudut siswanya. Siswanya itu ya mesti pembinaan ke guru, harus melakukan pembinaan ke siswa. Materi yang disampaikan itu ya memang harus sesuai dengan yang ditentukan oleh kurikulum. Kemudian kegiatan siswa tadi selain dia harus belajar, proses pembelajarannya itu harus memang betul-betul dilaksanakan. Jadi ada kegiatan-kegiatan pendukungnya seperti ekskul. Yang berperan banyak memang di situ pihak sekolah itu adalah guru, pendidiknya. Kita lanjut. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada beberapa strategi dalam menjamin mutu pendidikan agar kualitas pendidikan di sekolah ini bagus. Nah, dalam proses tadi Bu, apakah ada kendala yang dialami dari pihak sekolah seperti itu Bu? Bisa Ibu jelaskan kendalanya seperti apa dan contohnya Bu seperti itu? Kalau kendala pasti ada. Kan sesuatu itu ada proses, berarti kalau mau sukses ya pasti ada prosesnya, pasti ada lah kendalanya, nggak mulus-mulus aja kan gitu. Yang pertama tadi kan kita tadi dari gurunya ya. Dari segi pendidikan, itu pendidikan guru kan berpengaruh juga gitu. Kalau dia gurunya dari SMA, pastinya ya mutu yang diharapkan pasti kurang ya kan.
Sebenarnya kalau kendala yang berat itu nggak pernah ada, karena memang kebetulan sekolah ini udah 90% lah S1. Kalaupun ada yang nggak S1 itu masih dalam proses dia menyelesaikan masih kuliah, dan itu dia tidak memegang guru kelas, tidak megang jabatan sebagai guru, bisa aja dia TU kan gitu kan. Nah, jadi dia nggak ada berpengaruh ke anaknya, hanya pegawai administrasi kan gitu. Jadi udah 90% kita di sini S1 kalau untuk dari segi guru saya bilang tadi. Kemudian kendala yang ini sebenarnya kendala hubungan ininya sosial aja, dengan sosial kita, kerjasama dengan masyarakat kadang kan perlu juga untuk meningkatkan mutu kan. Nah, kerjasama dengan masyarakat ini yang kadang-kadang ada benturan sedikit-sedikit. Kadang kan kita buat kebijakan orang tua belum tentu terima kan gitu. Jadi paling di situ aja. Kalau untuk yang secara keseluruhan baik administrasi atau apanya udah ini semua bisa terlaksanakan dengan baik. Nah Bu, tadi kan dari pendidik dan hubungan sosial, dari segi sarana dan prasarana di sekolah ini apakah sudah terpenuhi seperti itu Bu? Seperti kamu lihat nih gedungnya. Kalau untuk ruangan kelas kami memadai, tapi untuk fasilitas yang lain kurang, seperti perpustakaan nggak ada. Seharusnya di setiap sekolah itu, apalagi sekarang pemerintah kan menggalakkan gerakan literasi sekolah. Itu kan wajib harus ada sekolah itu punya perpustakaan. Salah satu untuk peningkatan mutu sekolah, standar yang harus kan standar sarana prasarana. Di situ yang kami di sini kurangnya, nggak ada perpustakaan, itu satu. Kemudian untuk misalnya mobilier, kalau mobilier itu isi bangku apa ini mencukupi, buku juga mencukupi. Pertama tadi selain nggak ada gedung, juga bukunya yang kurang. Jadi nggak ada buku, nggak ada itu, tapi bukan buku ini ya, bukan buku paket. Kalau buku paket kami memenuhi semua. Buku pelajaran ya Bu memenuhi. Iya, ya. Buku pendukung untuk di perpusnya. Mutu bagi sebuah lembaga itu kan penting kan Bu ya. Jadi bagaimana seorang ibu sebagai guru gitu menciptakan suasana belajar yang aktif, yang kreatif, yang inovatif gitu. Prosesnya itu gimana sih Bu? Proses di dalamnya ya kita aja siswa untuk aktif dalam berkreasi. Ya kita ambil contoh misalnya materi bahasa Indonesia. Ya prosesnya itu ya kita ajak mereka terlibat di dalamnya. Di bahasa Indonesia itu ada literasi, hampir semua bidang studi karena dicanangkan pemerintah gerakan literasi nasional, maka itu jadi dominan apalagi itu bahasa Indonesia. Maka kita ajak anak-anak untuk mulai mengenal literasi dengan cara mengarang, rajin membaca. Di kelas-kelas itu dibuat pojok baca, kemudian setiap materi pembelajaran kita gunakan alat-alat peraga, mencari titik masalah anak-anak dibawa terjun ke lapangan. Nah itulah dia apanya, salah satu caranya. Ya nanti kalau memang dibutuhkan foto-foto atau ruangan kelas yang ada pojok bacanya, ya bisa ibu tunjukin gitu. Itu salah satu cara untuk pasangan. Apalagi kemarin kan ada ujian ANBK. Ujian ANBK itu ujian pengganti ya UN. Dan untuk tahun ini itu baru dimulai. Biasanya di SD ya kan, untuk SD, SMP, SMA, cuman di SD tahun ini juga. Kebetulan yang dipakai adalah kelas 5. UN, materi yang diajukan itu ada 3 instrumen yang digunakan. Yang pertama instrumen AKM, kedua instrumennya yang diujikan malam itu standar SL singkatan katanya SLB semalam kepanjangannya kok kepala saya. Ada 3 instrumen. Jadi untuk instrumen yang pertama tadi AKM, itu ada 2 materi, literasi dan numerasi. Jadi kan di situ dituntut anak untuk banyak baca literasi dan numerasi ini.
materi soalnya pun hanya 2 jenis itu, baca dan berhitung gitu. Yang kedua SLB, kemana Pak Ibu Dwi kepanjangan SLB? Survei lingkungan belajar. Nah ya, baru satu survei karakter, yang ketiga survei karakter. Itu instrumen yang diujikan. Kalau AKM itu khusus untuk siswa yang melaksanakan melalui ujiannya dengan komputer, ya kan, laptop lah kita gunakan. Kemudian kalau survei lingkungan belajar itu siswa dan guru. Kemudian siswa karakter itu juga sama, survei karakter itu siswa dan guru. Nah, dalam 3 proses ini, apakah semua ini sudah terlaksanakan? Ya, semuanya udah selesai lah kami laksanakan. Inilah salah satu cara peningkatan mutu, karena tujuan dari pelaksanaan ANBK ini adalah untuk meningkatkan mutu sekolah. Penentuan mutu sekolah pengganti UN. Jadi UN itu kan dulu hanya pribadi anak yang dinilaikan. Kalau sekarang kan UN tidak ada, yang dinilai itu secara keseluruhan sekolah. Jadi karena sekolah tujuannya ini bukan untuk kelulusan, tapi tujuannya untuk peningkatan mutu sekolah. Untuk mutu sekolah. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan mutu oleh pemerintah dilakukan ANBK ini. Jadi sekarang UN sudah ditiadakan. Karena kan selama ini UN digunakan hanya untuk kelulusan dan itu dipakai hanya untuk pribadi siswa. Untuk mutu dia kurang, memang pakai juga dengan nilai anak bagus berarti mutu bagus, orang ini beranggapan seperti itu kan. Jadi sekarang pemerintah merombak ininya, caranya dengan cara AKM ANBK ini lah. Ya khusus untuk mutu, enggak untuk siswanya aja gitu. Makanya guru pun ikut serta di sini ujian. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, setelah apa yang kita tadi berbincang-bincang, apa sih yang Ibu harapkan untuk manajemen mutu di pendidikan ini gitu? Ada nggak harapan khususnya dari Ibu? Harapannya tetap ada lah, dengan adanya peraturan pemerintah melalui ANBK, kemudian usaha-usaha pemerintah melalui pengucuran dana BOS untuk pengelolaan dana BOS-nya, kemudian itu kan diharapkan sekolah itu bisa meningkat. Ya harapan pribadi kalau ibu di sekolah ini ya kepinginnya cepatlah dibangun perpustakaan. Jadi untuk peningkatan mutu siswa tadi bisa dilaksanakan, karena waktu ujian AKM tadi kan dia literasi dan numerasi. Literasi itu sangat terbatas di sini bisa dilakukan karena kita kekurangan buku, kekurangan perpustakaan, nggak ada. Jadi mendorong anak untuk hobi membaca itu kan cuma dengan cara ngomong aja, pasti kan nggak ini. Tapi kalau ada perpustakaan, kita bisa langsung aja anak ke situ, ini baca. Walaupun begitu, mengatasi kekurangan tadi itulah dibuat pojok baca di kelas. Itulah. Jadi setidaknya nggak bisa terpenuhi 100%, minimalnya ya 50-70% bisa kita kasih. Itu tadi. Ya tadi terakhir juga dari teman saya dan terakhir dari saya, boleh Bu. Apakah mutu pendidikan di sekolah ini sudah dibilang mencapai tujuan yang sudah diharapkan gitu Bu? Apakah sudah mencapai mutu yang terbaik? Kalau terbaik sih jujur belum. Soalnya kami akreditasinya B, berarti kan belum ya kan. Itu kalau nanti akreditasi A barulah dikatakan itu sudah. Jelas positif belum lah, orang perpustakaannya aja belum punya kita kan. Untuk itu salah satu penentuan mutu sekolah itu kan harus ada perpustakaan tadi, itu belum. Kemudian untuk jumlah personil guru kita cukup memang, tapi kan belum memenuhi syarat. Tadi kan masih 90% saja kan. Yang 10%-nya kan masih belum. Contohnya kami nggak ada guru olahraga. Nah itu kan salah satu contoh. Kami nggak ada punya guru olahraga. Guru olahraganya honor, kebetulan masih tahap kuliah. Jadi kan belum ini. Harusnya kalau sesuai dengan standar yang ditentukan, mutu sekolah itu bagus, dia guru yang muda itu kan udah penuh semua. Guru olahraga memang dari jurusan olahraga, guru agama memang dari jurusan agama. Nah untuk olahraga kami belum ada, itu kan termasuk belum
belum terpenuhi. Sebelumnya lagi bilang bagus sekali ya belum lah, karena standarnya tadi belum terpenuhi. Terima kasih banyak Bu atas sedikit ilmu dan wawasan dari Ibu kepada kami. Mungkin sampai di sinilah diskusi kita hari ini ya Bu. Kami berdua mohon maaf lah jika kami di sini ada kata-kata yang salah, sudah mengganggu waktu Ibu di siang hari ini. Terima kasih sama-sama. Ibu pun mungkin yang Ibu sampaikan ini belum memenuhi apa yang adik-adik harapkan ya kan. Tapi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini ada manfaatnya. Ibu doakan juga kalian nanti balik ke sana bisa menyusun laporannya dengan bagus, apa yang bagus. Terima kasih banyak ya Bu. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa sekolah yang dapat dikatakan bermutu adalah sekolah yang mampu mengalami perubahan atau melakukan perubahan-perubahan demi untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang baik dengan memperhatikan bagaimana tenaga pendidik yang sesuai dengan kriteria, sarana dan prasarana apa saja yang kurang dalam lembaga tersebut. Yang ketiga, memperhatikan responsif siswa dan siswi di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keempat adalah melakukan yang namanya kerjasama antar keluarga dan lingkungan sekitar demi meningkatkan mutu pendidikan yang baik di dalam lingkungan tersebut. Dan dalam melakukan perubahan, manajemen mutu pendidikan harus berhati-hati dalam merencanakan dan mengorganisasikan bagaimana mutu yang baik ke depannya demi mencapai mutu yang mencapai tujuan bersama dan saling menguntungkan untuk lembaga pendidikan dan anak-anak tersebut. Baik, itu saja yang mungkin yang dapat kami simpulkan dari wawancara kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.